Halo Sobat Denok Ayu semua, terima kasih karena masih setia menunggu video-video terbaru dari Denok Ayu Novel. Jangan pernah lupa ya untuk selalu subscribe, like, and comment, agar Denok semakin semangat upload videonya. Menantu terbaik bab 566 kemenangan atau kekalahan. Orang-orang yang semula mengantuk diteriaki dengan begitu tiba-tiba, dan mereka semua terjaga sepenuhnya. Yuan He dan yang lainnya semua bangkit dan berkumpul, dan berkata kepada perawat kecil yang panik, pasien mana ini? Masalah apa? Pria berjubah di sampingnya duduk dengan tenang di kursi malas, masih memegang erat pot tanah liat di tangannya dengan erat. Melihat Lin Yu duduk di kursi malas dengan tenang, dia tersenyum pada Lin Yu dan berkata, Tuan He, Anda benar-benar memiliki hati yang besar. Klinik medis Anda akan hilang, dan Anda masih sangat tenang, sungguh mengagumkan. Dia tidak perlu bertanya sama sekali, dia yakin cedera Han Bing pasti salah. Faktanya, Lin Yu hanya berpura-pura tenang, dan dia sedikit bingung dalam hatinya, dia juga takut luka Han Bing tidak ditangani dengan baik oleh dirinya sendiri dan apa yang salah, tetapi dia juga tenang dan tidak bisa kehilangan keanggunannya di depan pria berjubah. Melihat bahwa Lin Yu tidak berbicara, pria berjubah membuka jubahnya dan berdiri sambil tersenyum, dia dokter jenius, jangan khawatir, klinik medis Anda memiliki nama dokter misterius kami, dan itu juga keberuntungan Anda. Tanpa diduga, begitu suaranya jatuh, Yuan He di samping mundur dalam sekejap, dan berkata dengan cemas, Tuan Sangguan, cepat, pergi dan lihat. Lihat apa yang salah. Oke. Jangan khawatir, Direktur Yuan, tidak peduli apa yang salah, saya yakin bisa memperbaikinya. Pria berjubah tersenyum tipis, melirik Lin Yu, lalu dengan cepat berjalan menuju bangsal Han Bing. Tuan Sangguan, apa yang kamu lakukan? Ketika semua orang melihat ini, Kiki tertegun dan buru-buru memanggilnya. Pria berjubah itu berbalik dan melihat ke kerumunan, dan berkata dengan ragu, apa yang kamu lakukan? Tentu saja Tuan He yang merawat pasien yang telah dia sembuhkan. Wajah Yuan He menjadi pucat ketika dia mendengar kata-kata itu, dan Zhao Zongji dan kedua ahli bedah itu langsung menekan bibir mereka, wajah mereka memerah, seolah-olah mereka mencoba yang terbaik untuk tersenyum. Pria berjubah itu langsung bingung saat melihat ekspresi semua orang. Tuan Sangguan, sepertinya Anda baru saja tidak mendengarnya. Ini keponakan kepala Yuan. Ada masalah dengan luka Kapten Yuan. Zhao Zongji tersenyum, dan berkata kepada pria berjubah, kekurangan bodoh ini masih berpura-pura serius, tidakkah dia tahu bahwa pasien yang dia rawat mengalami kecelakaan? Apa-apa? Pria berjubah menjadi pucat dan wajahnya tidak bisa dipercaya. Dia sangat percaya diri dengan kemampuannya dan merasa bahwa tidak ada masalah sama sekali. Dia menatap Yuan He dengan bertanya, dan melihat Yuan He dengan tenang tanpa berbicara. Tiba-tiba tenggelam, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, sebuah dashboard bergegas ke pintu bangsal Kapten Yuan dan bergegas masuk. Magang remaja di belakangnya buru-buru mengikuti dengan perlengkapan obat. Yuan He, Zhao Zongji, dan dua direktur bedah juga buru-buru mengikuti, sementara Lin Yu berdiri di luar pintu dan melihat ke dalam. Dia melihat keponakan Yuan He pucat, bibirnya pucat, dan napasnya menjadi lebih buruk. Beberapa dilemahkan. Pria berjubah mengubah wajahnya ketika dia melihatnya dan bergumam, mustahil, sekarang baik-baik saja. Setelah dia baru saja merawat keponakan Yuan He, kulit Yuan He menjadi kemerahan. Tidak ada kelainan sedikit pun, bagaimana kulitnya tiba-tiba menjadi begitu buruk. Saat dia berbicara, dia berjalan cepat ke sisi Kapten Yuan, membuka perban di bahu Kapten Yuan, melihat luka di bahu Kapten Yuan, warnanya berubah tanpa sadar, dan berkata dengan kaget, ini. Bagaimana ini bisa menjadi seperti ini? Pintuku sendiri. Obat sakit emas adalah yang terbaik di dunia, tidak. Tidak mungkin seperti ini. Lin Yu mau tidak mau masuk dan menemukan posisi di mana dia bisa melihat luka Kapten Yuan. Setelah dia melihat kondisi luka Kapten Yuan,
dia tidak bisa membantu tetapi sedikit terkejut. Dia melihat bahwa luka di bahu Kapten Yuan awalnya sangat dalam. Di bawah pengaruh obat sakit emas pada jubah jantan, sebagian besar telah disembuhkan, tetapi luka yang hampir sembuh sekarang tampak busuk, dan kulit di sekitar luka sedikit pecah-pecah dan bengkak, seolah-olah telah membeku. Katakan, apa yang kamu lakukan pada Kapten Yuan barusan? Wajah pria jubah itu berubah, dan dia tiba-tiba menoleh dan berteriak pada perawat dan direktur operasi. Perawat dan dua direktur bedah mengubah ekspresi mereka. Mengetahui bahwa pria berjubah ingin mengguncang panci, mereka melambaikan tangan mereka berulang kali, mengatakan bahwa mereka tidak ada hubungannya dengan mereka. Mereka hanya merawat mereka dan belum menyentuh lukanya. Tuan Sangguan, jangan khawatir tentang tanggung jawab siapa. Bisakah Anda menyembuhkan keponakan saya dulu? Yuan He berkata dengan penuh semangat kepada pria berjubah. Dari apa yang dia katakan, dia bisa mengatakan bahwa dia sedikit melindungi pria berjubah, dan dia masih bersedia mempercayai pria berjubah itu. Yang ini, pria berjubah ragu-ragu untuk beberapa saat, berbalik dan melihat luka Kapten Yuan, dan mengangguk, "Oke, biarkan aku mencoba, masalahnya seharusnya tidak besar." Meskipun dia mengatakan itu, hatinya benar-benar bingung, dan dia tidak tahu di mana masalahnya, jadi dia hanya bisa mencoba dan mengobatinya. Jarum emas. Pria jubah itu memanggil, anak laki-laki kecil itu dengan cepat membuka kotak obat pria jubah, dengan hati-hati mengeluarkan kotak kayu cendana darinya, membuka kotak kayu cendana, dan memperlihatkan satu set 48 jarum emas. Melihat ini, Lin Yu tiba-tiba menjadi tertarik, dan dengan rasa ingin tahu melirik set jarum emasnya, dan melihat beberapa simbol aneh menusuk set jarum emas. Lin Yu tidak bisa membantu tetapi mengubah wajahnya dan bergerak maju lagi. Dia ingin melihat lebih dekat pada rune pada jarum emas, tetapi pada saat ini, pria berjubah membalik kotak jarum, dan tutup kotak jarum hanya menghalangi pandangan Lin Yu. Kemudian pria berjubah menyentuh pergelangan tangan Kapten Yuan, mencabut jarum emas dan menusuk bahu Kapten Yuan dengan hati-hati. Metode jarum yang digunakan adalah metode jarum api gunung yang terbakar di jarum Dewa Tai. Dia menggunakan set jarum ini dengan sangat terampil, dan dia melakukannya sekaligus, jelas dia tidak berlatih lebih sedikit pada hari kerja. Lin Yu terkejut secara diam-diam, dokter misterius ini benar-benar pantas mendapatkan reputasinya. Tetapi orang-orang seperti akupuntur yang hampir hilang dan dokter misterius ini dapat melakukannya dengan sangat akurat, sangat terampil, seperti makanan biasa, sungguh mengejutkan, yang dapat dilihat oleh pria berjubah. Benar, pasti ada banyak buku kuno di pintunya. Tetapi jika ini masalahnya, maka dokter misterius ini benar-benar agak terlalu egois, sebagai orang dalam profesi pengobatan Tiongkok, ketika pengobatan Tiongkok menurun, memiliki begitu banyak sumber daya yang berharga tetapi tidak merevitalisasi pengobatan Tiongkok, dia telah menciptakan seorang dokter misterius. Ilusi bahwa sekolah kedokteran telah lenyap sedikit mengecewakan harapan para leluhur dengan bersarang di lautan Tuhan untuk memupuk kesehatan dan istirahat. Kerumunan menunggu dengan saksama sampai pria berjubah menyelesaikan suntikan. Tetapi yang mengejutkan adalah bahwa setelah lebih dari 10 menit berlalu sejak pria berjubah menyelesaikan suntikan, tidak hanya Kapten Yuan tidak menjadi lebih baik, tetapi kulitnya menjadi lebih jelek. Wajahnya sepucat kertas, tanpa bekas darah. Tuan Sangguan, mengapa ini tidak berhasil? Yuan He juga cemas saat melihat ini, dan berkata kepada pria berjubah dengan suara gemetar, "Ini keponakannya, jika ada yang salah, bagaimana dia bisa menjelaskan kepada keluarganya?" Direktur Yuan, jangan khawatir, tunggu." Pria berjubah itu menggigit kulit kepalanya dan berkata, tapi sudah ada lapisan keringat di dahinya. Yuan He memanfaatkan amarahnya untuk mengikuti pria berjubah itu dan menunggu beberapa saat, tetapi kondisi keponakannya tidak juga membaik. Dengan berjalannya waktu, situasinya semakin buruk. Saya melihat dada keponakannya hampir berhenti naik dan turun.
Trakea dilaring bergetar sedikit, jelas sedikit kelelahan. Tuan Sangguan, bisakah Anda menyembuhkannya? Yuan He segera cemas saat melihat ini, dan nadanya samar-samar dipenuhi dengan amarah yang besar. Jika dia menunggu lebih lama lagi, keponakannya akan mati. Seharusnya berguna, bagaimana bisa menjadi seperti ini? Pria berjubah itu bergumam deras, panik di dalam hatinya. Tuan He, bisakah kamu menyembuhkan situasi ini, Kapten Yuan? Zhao Zongji di samping bertanya pada Lin Yu dengan suara rendah. Masalahnya seharusnya tidak besar. Lin Yu ragu-ragu sejenak dan mengangguk. Sebenarnya, dia baru saja melihatnya dan dia memiliki pemahaman umum tentang situasi Kapten Yuan. Dia yakin bahwa dia dapat menyembuhkannya. Satu hal yang pasti adalah luka Kapten Yuan udara hitam memang telah dihisap oleh pria berjubah tersebut, tapi pasti ada yang salah dengan itu, makanya jadi seperti ini. Hati Yuan He bergetar ketika dia mendengar kata-kata Lin Yu, dan dia buru-buru berbalik dan bertanya, "Kamu, dapatkah kamu menyelamatkan keponakanku?" Seperti kata pepatah, dia bergegas ke dokter, belum lagi Lin Yu masih seorang dokter jenius. Jadi sekarang Yuan dia melihat kehidupan keponakannya hampir habis, tentu saja dia tidak bisa mengurus festival bersama Lin Yu, dan bertanya pada Lin Yu dengan penuh semangat. Anda dapat mencoba. Lin Yu meliriknya dengan samar, dengan ekspresi tenang. Kalau begitu ayo, cepat, selamatkan keponakanku. Tubuh Yuan He bersinar, dan suaranya berkata dengan keagungan. Lin Yu mengerutkan kening ketika dia mendengar nadanya yang hampir mendesak, dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Direktur Yuan, tolong bantu saya, setidaknya Anda harus mengatakan tolong. Saya bukan lagi anggota Departemen Intelijen Militer, Anda tidak punya hak untuk memerintahkan saya dan, pada awalnya, saya mengatakan bahwa saya akan membantu keponakan Anda untuk menyembuhkan, tetapi Anda tidak menggunakannya sendiri. Jadi meskipun keponakan Anda meninggal di depan saya, orang lain mungkin tidak akan meletakkan topi, jangan simpan, di kepala saya. Ayo pergi." Begitu suara itu jatuh, dia memundurkan tangannya ke belakang, kepala terangkat tinggi, dan jejak kesombongan muncul di wajahnya, seperti Yuan He, yang matanya berada di atas. Yuan dia tiba-tiba menyusut ketika mendengar kata-kata itu, dan wajahnya malu. Dia tahu bahwa Lin Yu sengaja mempermalukannya, tetapi untuk sementara dia tidak tahu bagaimana menjawabnya. Bagaimanapun, Lin Yu benar. Awalnya, Lin Yu meminta untuk menyelamatkan keponakannya, dirinya sendiri. Saya hanya harus percaya pada dokter misterius. Wah, apa sikap Anda terhadap pemimpin kami? Cepat perlakukan pemimpin kami, jika tidak jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Beberapa pria di belakang Yuan He berkumpul lagi, berteriak pada Lin Yu dengan marah. Tutup mulutku. Yuan dia memarahi mereka dengan suara yang dalam, wajahnya berubah, dia menundukkan kepalanya sedikit, dan berkata dengan hormat, dia. Tuan Ho, tolong selamatkan keponakanku, Yuan bersyukur. Pria berjubah di samping itu cemberut dan tidak bisa berkata-kata. Bagaimanapun, dia benar-benar tidak bisa menyembuhkan keponakan Yuan He, jadi dia hanya bisa tetap diam. Ini baik. Lin Yu setuju tanpa ragu, tapi dengan kedua matanya menatap tajam ke pot tanah liat di lengan pria jubah, dan tersenyum, tapi begini, apakah itu berarti Tuan Sangguan kalah dariku? Lalu dia setuju. Haruskah aku menyerahkan barang-barangku juga? Bersambung. Terima kasih sahabat Denok yang sudah mendengarkan video ini, jangan lupa like, komen, and subscribe ya, terima kasih.